Sudah ya. Ada tampil Sudah, tugas Bapak. akhirnya ya, Ian? Oke. Nggih, terima kasih Pak. Jadi sudah terlihat untuk di tugas akhir itu ada tiga soal gitu ya. Jadi yang harus dan Ibu kerjakan. Tapi nanti pada saat tetap dipisahkan jadi tiga ya Bapak Ibu. Kalau bisa nanti dijadikan zip atau RAR seperti itu. Jadi soal nomor satu file, soal nomor 2 satu file, nomor 3 satu file. Itu juga nanti periksanya. Seperti Bapak Ibu. Nah, kemudian masih terlihat ya Bapak Ibu ya? Hilang Bapak, tertutup. Hilang ya? J, hilang. Oh, error sebentar ini kayaknya. Suara saya? Sudah Bapak. Sudah. Oke, terima kasih. Sekarang bagian tugas akhirnya sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Oke. Nanti kalau terputus, kan Bapak Ibu ya, supaya saya juga bisa tahu bahwa ini ternyata tidak terlihat di monitor Bapak Ibu. Jadi saya lanjutkan, ada 3 tagihan tugas akhir untuk di modul 6 ini. Ya, nanti Bapak dan Ibu silakan submitnya dalam file yang berbeda setiap butir soal ya. Jadi nomor 1 satu file, nomor 2 satu file, nomor 3 satu file gitu ya. Kemudian nanti di submitnya, dikumpulkannya melalui LMS ini bisa di zip dulu atau di RAR juga boleh. Ya, nah kemudian yang perlu saya berikan penjelasan, jadi mungkin masing-masing soal pertama itu Bapak dan Ibu diminta untuk melakukan simulasi penyimpanan data melalui cloud computing, gitu ya. Deskripsikan dengan baik langkah-langkahnya secara sistematis dan menggunakan berbagai aplikasi. Nah, berbagai aplikasi ini saya di sini cantumkan minimal 2 aplikasi, gitu ya. Jadi 2 aplikasi. Bisa Bapak Ibu lakukan simulasi bagaimana cara melakukan penyimpanan datanya, misalkan melalui dari proses registrasinya dulu, kemudian konfirmasi email, sampai akhirnya bisa menyimpan data, melihat data. Nah, itu silahkan nanti bisa dilakukan simulasi. Jadi hasilnya itu berupa dokumen simulasi ya Bapak Ibu. Jadi silakan di screenshot, diberikan penjelasan ini proses apa, apa yang dilakukan, caranya seperti apa, gitu. Seperti membuat manual penggunaan lah. Gitu. Ya, jadi saya kira juga kalau Bapak dan Ibu searching ya, bisa cari di Google itu pasti sudah banyak ada. Nah, saya harapkan Bapak dan Ibu bisa melakukan atau melakukannya sendiri. Jadi menggunakan akun Bapak dan Ibu sendiri, emailnya sendiri, kemudian silahkan melakukan simulasi sendiri seperti itu. Nah, hasil itu yang Bapak dan Ibu nanti laporkan seperti itu untuk soal nomor 1. Yang aplikasi cloud computing yang Bapak Ibu gunakan ya cukup yang jenisnya software as a service saja yang seperti kemarin saya bahas. Misalkan Dropbox boleh, Google Drive dan sebagainya yang sejenis seperti itu boleh digunakan. Nah, kemudian untuk soal nomor 2 itu
Bapak dan Ibu diminta untuk melakukan simulasi proses recovery data, ya, dan deskripsikan dengan baik, ya. Jadi sama seperti yang di atas di soal nomor 1, cuma sekarang kasusnya adalah terkait tentang recovery data, ya. Saya yakin juga mungkin sebagian besar atau semua Bapak dan Ibu pernah melakukan proses recovery data, kan menggunakan aplikasi Get Data Back mungkin, atau menggunakan Recuva, menggunakan kalau Bapak dan Ibu pakai OS operating systemnya Windows, kan ada sistem restore. Nah, boleh juga itu nanti didokumentasikan, disimulasikan dan didokumentasikan. Jadi untuk nomor 2 juga hasilnya adalah berupa mirip seperti manual penggunaan. Jadi silahkan Bapak dan Ibu screenshot tahap apa, kemudian diberikan penjelasan di bawahnya seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu sampai nomor 2 dulu? Tadi ada yang Mas, ada? Sementara masih jelas, Bapak. Jelas ya? Oke. Gampang ya Bapak Ibu ya? Bisa kira-kira Bapak Ibu ya? Ada permasalahan? Nomor 1, nomor... Insya Allah bisa, Bapak. Oke, siap. Ya, jadi saya kira kalau mulai mengerjakan dari siang ini, ya saya kira bisa besok tepat waktu. Jadi harapannya bisa selesai tepat waktu. Ya, kemudian harapan saya juga, ya Bapak Ibu langsung lakukan sendiri gitu. Jadi jangan mengambil dari internet, kemudian tinggal di copy paste, jangan seperti itu Bapak Ibu. Karena harapannya adalah Bapak dan Ibu melakukan sendiri, mensimulasi sendiri, mencoba sendiri seperti itu. Ya, nah kemudian itu nomor 1, nomor 2 saya kira mirip, cuma kasusnya berbeda. Jadi pertama terkait pemanfaatan cloud computing untuk storage data, gitu ya, menyimpan data. Kemudian yang kedua adalah terkait recovery, ya, bagaimana kita bisa melakukan recovery data dengan memanfaatkan aplikasi. Nah, kemudian yang terakhir di tugas akhir modul 6 ini adalah Bapak dan Ibu diminta membuat sistem pengontrolan berbasis Arduino untuk mengontrol 2 buah lampu secara otomatis dan buatkan laporan kegiatan pelaksanaannya. Jadi Bapak dan Ibu di sini bebaskan, kalau saya membebaskan Bapak dan Ibu membuat simulasi lampunya, mau simulasi lampu apa. Kalau Bapak dan Ibu pernah utak-atik Arduino, kemudian mencari tutorial di internet, kan ada berbagai macam simulasi memanfaatkan bola lampu, gitu ya. Kan melakukan sisi traffic light seperti itu, melakukan simulasi lampu apa istilahnya, lampu ambulan boleh, atau lampu kedap-kedipnya seperti apa. Nah, nanti silahkan. Nah, cuma sekarang masalahnya mau di mana melakukan. Nah, kalau saya merekomendasikan kalau memang tidak bisa langsung tidak punya perangkat Arduino gitu ya, Bapak dan Ibu bisa menggunakan Tinkercad. Nah, itu. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan simulasinya di aplikasi Tinkercad. Ada login. Nah, di sini jadi Bapak dan Ibu bisa masuk ke Tinkercad. Nah, jadi silahkan lakukan simulasinya di sini Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sudah disiapkan komponen-komponennya. Nah, jadi tinggal di drag ke kiri gitu ya, untuk melakukan simulasinya. Jadi model rangkaiannya akan seperti apa? Saya kira tutorialnya juga banyak ada, ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan simulasinya di sini. Nah, dari sini nanti tinggal di screenshot seperti itu. Nah, komponennya yang dijelaskan seperti apa modelnya, kemudian simulasinya telah dijalankan akan seperti apa prosesnya seperti itu. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan software Tinkercad ini, gitu ya. Jadi modelnya tinggal diklik, tinggal ditaruh di sini gitu. Bisa dimanfaatkan ini, ataupun kalau Bapak Ibu tahu software yang lainnya untuk mensimulasikan perangkat Arduino, saya persilahkan digunakan juga. Atau kebetulan punya di rumah atau sedang di sekolah sekarang, kebetulan punya Arduino yang langsung bisa dirangkai, kemudian nanti dibutuh, kemudian dengan penjelasan di
laporannya, seperti itu juga boleh. Jadi untuk tugas akhir di modul 6 ini tagihannya ada 3 itu. Jadi sekali lagi saya harapkan nanti masing-masing soal itu filenya dibeda-bedakan. Jadi ada 3 file Bapak Ibu nanti akan kumpulkan sebagai tagihan atau sebagai beban tugas akhir di modul 6 ini. Nah, mungkin itu saja yang yang ingin saya sampaikan. Ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, saya persilahkan Bapak Ibu. Izin bertanya, Bapak. Oke, silakan Pak Dika. Terkait dengan yang nomor 3, seperti apa teknis nanti kita pengumpulannya, Pak? Kita capture rangkaiannya itu apa seperti apa? Terima kasih, Pak. Iya, Bu. Ya, boleh Pak Dika. Seperti yang tadi saya jelaskan, jadi nanti setelah Pak Dika melakukan rangkaian, gitu ya, silakan di-capture, baik itu melalui tiket, aplikasi Arduino, ataupun langsung merangkai, kebetulan misalkan punya Arduino di rumah atau di sana, silakan langsung dirangkai, nanti difoto, kemudian nanti dijelaskan, contohnya komponen-komponen apa yang dimanfaatkan, LED, misalkan transistor atau ada kabelnya seperti apa, bentuk rangkaiannya dan sebagainya, nanti itu silahkan dijelaskan. Kemudian nanti boleh juga ditampilkan hasilnya seperti itu. Kalau mau lebih jelas mungkin hasilnya bisa ditampilkan dalam bentuk video gitu. Jadi videonya boleh ditaruh di Google Drive kan, nanti linknya disertakan di laporan, jadi saya bisa lihat hasilnya, ini bisa jalan nggak rangkaiannya. Boleh juga. Seperti itu, Pak Dika. Izin bertanya, Bapak. Tadi untuk Pak Dika, yang mohon maaf, tadi Pak Dika jelas ya, kira-kira seperti itu Pak Dika. Ampun, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya gimana Bang? Untuk yang forum diskusinya itu langsung kita konten di LMS atau bagaimana, Pak? Untuk forum diskusinya itu kan saya sudah buka topiknya Bu ya, ada 4 itu. Nah, nanti langsung di-reply di masing-masing topik yang saya buka. Ya Bu Dian ya. Berarti untuk pemilihan KB-nya bebas nih Bapak untuk yang forum diskusi nih. Ya bebas aja lah. Ya, Bu Dian ya. Terima kasih Bapak. Bu Dian. Kalau mau mengomentari semuanya ya lebih bagus lagi ya. Jadi ada 4 topik ya di masing-masing KB itu saya saya tulis di sana. Kemudian nanti silakan Bapak dan Ibu komentari gitu terkait topik tersebut. Ya, seperti itu Bu Dian. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Sementara cukup Pak. Iya. Nah, kalau sudah cukup jelas Bapak Ibu, kali ini sekali lagi selamat mengerjakan. Nanti kalau ada kendala jangan ragu, langsung bisa ditanyakan di grup ya Bapak Ibu ya. Barangkali ada yang saya terlewat atau ada yang soal yang ternyata masih salah. Silakan nanti langsung dikonfirmasi, disampaikan di grup ya. Jadi untuk diskusi pagi ini saya kira dari saya sudah cukup, kemudian juga karena sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, jadi saya kira bisa kita akhiri. Selamat mengerjakan Bapak dan Ibu, semoga selalu dilancarkan ya. Nah, silakan dikerjakan sebaik-baiknya intinya ya. Jelas nanti pasti saya bantu ya. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya. Kebetulan ini juga di kampus akan ada rapat, jadi
saya harus akhiri pertemuannya, jadi saya juga tidak bisa standby di sini. Jadi nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung didiskusikan di grup ya Bapak Ibu ya, di grup WA. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, selamat mengerjakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, terima kasih Bapak. Iya, selamat pagi Pak. Terima kasih. Prodi PTI ya, Bapak Ibu dari sini, di sini, yang ikut PPG kelompok 2 ini, kelompok B. Ada ya? Oh, Pak Uke Darmawan. Siapa lagi ya? Banyak Pak yang Bu alumni. Eva. Oh, banyak ya? Oh, Iya. siap ya, gampang lah berarti. Nah, PTI mau akreditasi dia Bapak. Jadi nanti mungkin minta bantuan dari alumni. Nggak tahu nanti siapa yang dipilih oleh Pak Saindra itu sebagai wakil alumni. Oh, ternyata banyak saya Bapak. Gini. Terima kasih ya Bapak Ibu ya, terutama dari alumni Prodi PTI. Nah, sekarang PTI sedang persiapan proses akreditasi, ini sebentar lagi saya ke kampus ya. Semoga nanti hasilnya bagus, bisa meningkatkan nilai akreditasinya. Nah, nanti saya mohon mungkin kalau Bapak dan Ibu yang alumni PTI di sini bantuannya itu ya. Nanti saya nggak tahu alumni yang diminta hadir di